Ya, akhirnya terbongkar juga ternyata kebohongan Rismond dan si Roy. Ternyata skripsinya dia bukan dari UGM tetapi dari Joshua Sinambela. Dan inilah kesaksian Joshua Sinambela yang mengakui bahwa skripsinya bukan dari UGM tetapi dari Joshua Sinambela. Sementara gelar pakar telematika Roy Suryo juga diragukan. Dan inilah beritanya mengenai diragukannya pakar telematika Roy Suryo yang diragukan. Mungkin kelihatan ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismond ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya, pertama perkenalan, ya. Saya salam kenal, saya Joshua, ya. Horas Lae dulu ya, gitu ya. Karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak, gitu ya. Saya ingin berdiskusi, sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi, gitu ya. Oke Lae, nanti lagi nyetir, gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae, ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae, berencana mengundang Lae di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom, ya. Banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae, gitu ya. Ya, di video YouTube-nya lah, ya, jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya, Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke Lae, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap, gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya, ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan. Bukan ingin belajar dengan dia, gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia, gitu ya. Artikel saya di josrutben.com, judulnya, benarkah ijazah Jokowi palsu? Di sana kan Anda sudah, mungkin teman-teman di sini sudah membaca, gitu ya, bagaimana saya menertawakan, ya, analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lae juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya, gitu ya. Oke Lae, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab. Saya pancing ya supaya dia merespon, gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh, gitu ya. Ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia, gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah, gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan, gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi, ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa, gitu ya.
Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah, oke? Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fontnya lebih besar segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Nah, kemudian ada alasannya lah. Oh, saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya. Mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya. Saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya. Saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM ya. UGM polemik ini dijawab sama UGM ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu ya. Saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS ya. Termasuk, nah ini ya, ini yang saya katakan percetakan perdana ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam ya, semua yang dari perdana ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya, bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi ya. Skripsinya itu masih berupa kertas ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga
ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan, mesin tik kelihatan jelek. Ya, memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya, tetapi itu adalah perbedaannya. Ada orang yang punya uang lah istilahnya, uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Koar-koar menyebut ijazah Jokowi palsu, kini Roy Suryo justru mendapat serangan balik. Pasalnya Roy Suryo yang selama ini dicap sebagai pakar telematika kini justru diragukan. Hal itu lantaran Roy Suryo ternyata tak pernah memiliki dasar pendidikan sebagai pakar telematika. Bahkan jurusan kuliah Roy Suryo pun jauh dari telematika. Hal ini membuat pendidikan Roy Suryo turut menjadi sorotan. Kini, bak mendapatkan serangan balik. Pendidikan Roy Suryo justru menjadi sorotan. Hal itu tampak diungkap oleh Irma Suryani Caniago, politikus yang menyoroti pendidikan Roy Suryo. Menurut Irma, Roy tidak pernah menempuh pendidikan di bidang telematika seperti yang diklaim selama ini. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Terlalu kecil nama seorang Roy Suryo dibandingkan dengan nama Jokowi yang sudah 10 tahun memerintah Indonesia. Itu berlebihan lah gitu. Kemudian ada satu lagi nih yang penting. Ada juga seorang profesor yang dulu di KSP, kemudian menuding kami ini dibayari gitu ya, dengan dana besar gitu. Itu hoax ya. Benar-benar hoax. Buktikan kalau itu memang ada, dan kalau memang enggak ya mungkin suatu saat dia harus bertobat gitu ya gitu. Karena kami itu datang ke Jogja ya, bahkan sebelumnya saya pun tidak kenal personal dengan TPUA siapa-siapa itu ya, tapi karena niatnya sama, kami waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu adalah alumnus asli UGM, S1 S2 kami UGM, maka kami pulang kampung menuju ke pulang kampus juga tanggal 15 April itu melihat, karena konon kan itu judulnya silaturahmi sawalan gitu ya. Nah, kami datang ke sana, diterima oleh wakil rektor, diterima oleh dekan, terus disuguhin disuguhin skripsi. Ya udah kita periksa. Jadi clear dan kami dalam rangka apa sih waktu itu disuguhin skripsi? Karena kami bertanya, ini benar nggak ada ijazah yang kemudian diragukan. Tapi kampus waktu itu menyatakan kami tidak punya kopinya. Padahal ini aneh. Kampus itu 2 tahun yang lalu, Mbak Tisa, itu pun dekannya Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah. Itu kami tanya waktu itu, ada nggak Pak Sigit anunya? Nggak, kami nggak. Ini aneh lagi ya. Sebenarnya itu dalam tanda tanya, ini nggak benar nih UGM. Terus kami minta skripsi, itu muter skripsi itu sejam baru kemudian disajikan dan tidak ada bukti lain. Jadi ini mirip-mirip penyajian di Bareskrim kemarin yang sama sekali nggak ada bukti yang digelar di atas meja. Ya, bahkan yang ironisnya ya, kemudian dikatakan ijazah itu hanya fotokopi. Ya, fotokopi aja terlipat yang kemudian ada di layar besar di belakang. Ada tetesan kopi. Apa itu disebut fotokopi gitu. Jadi foto ada kopinya gitu. Come on gitu ya. Mabes Polri, markas besar Kepulauan Republik Indonesia, kalau itu sempat pegang ijazahnya, oke lah, mungkin ijazahnya ada yang berkeberatan. Tapi Polri sudah mengatakan itu asli loh ijazahnya, Mas Roy Suryo. Identik. Apa sih bedanya untuk kemudian membedakan identik dengan asli? Kalau identik berarti kan ini tidak ada keraguan. Gini, jangan salah. Identik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kita ngikut mana? Tadi kan katanya mau percaya siapa? Oke, KBBI. Identik itu sama persis, tidak ada perbedaan, dan ada satuannya itu persentase.